Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Di kesempatan yang sangat luar biasa ini, di hari Jumat minggu terakhir tahun 2023, di edisi trading terakhir tahun 2022, di edisi trading terakhir tahun 2022, saya kembali bersama rekan trader Indonesia, rekan trader A-Market dimanapun berada. Saya akan membawakan hari ini, kesempatan kali ini, kaleidoskop market tahun 2022 dan prediksi market tahun 2023. Apa saja yang akan terjadi nanti pada tahun 2023? Banyak sekali yang terjadi. 2022 kita segera tinggalkan dan kita akan masuk tahun 2023 dengan penuh kesuksesan. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari coba kita melihat market apa saja yang terjadi, keadaan apa saja yang terjadi selama tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke rekan trader, kita coba lihat langsung. Jadi rekan trader semuanya, berbicara tentang market yang terjadi tahun 2022, kita bisa lihat dengan jelas di sini. Kita masuk dulu dari kuartal pertama dari bulan Januari. Di sini dibilang bahwa volatilitas kembali, artinya menuju dari tahun 2001 ke tahun 2022, volatilitas perdagangan itu kembali lagi dan kita bisa lihat bulan Januari ditandai dengan periode tenang setelah gejolak pandemi yang sangat luar biasa. Dimulai dengan volatilitas baru pasar, ekspektasi mulai meningkat dan The Fed akan mempercepat jalur pengetatan untuk tahun yang sedang berlangsung ya. Bahkan The Fed menuju ke tahun 2022 memprediksikan 3 kali kenaikan suku bunga, walaupun artinya kenaikan suku bunga banyak banget ya. Kita lihat selanjutnya pada bulan ini itu juga The Fed mengisyaratkan akan memulai menaikkan tingkat suku bunga pada pertemuan bulan Maret. Bagaimanakah bulan Februari? Bulan Februari rekan trader semuanya, inflasi sebagai adalah penyebab awal. Inflasi utama pada bulan Februari adalah yang paling tertinggi sejak tahun 1982. Selain itu juga rekan trader, di bulan Februari kita bisa lihat dengan jelas rekan trader bahwa peperangan terjadi antara Rusia dengan Ukraina dan kita bisa lihat di sini bahwa akibat dari kekerangan tersebut membuat volatilitas ekstra untuk semua aset. Ya, Wall Street volatilitasnya naik sampai 21%. Ya. Selain itu rekan trader pada bulan Februari kita lihat ya, pergerakan yang sangat luar biasa pada bulan Februari. Kita lihat bahwa terlepas dari peluncuran vaksin, peralatan dan alat pengujian oleh Gedung Putih Amerika, kita bisa lihat bahwa Amerika telah melampaui tonggak suram. Dia mencapai titik tertinggi dari pandemi COVID ya pada bulan Februari dan dia telah melewati sebesar 900.000 kematian kumulatif akibat COVID ya. Nah, itu bulan Februari. Sekarang kita masuk ke bulan Maret. Nah, bagaimanakah kaleidoskop kita bulan Maret? Perang Rusia berkecamuk. Perang dimulai pada tanggal 24 Februari. Perang Rusia Ukraina berkecamuk, kekhawatiran inflasi yang terus menekan pemerintah Biden. Gedung Putih mengumumkan rencana untuk melepaskan 1 juta barel minyak cadangan mereka ya selama 6 bulan ke depan. Ini adalah sejarah yang terjadi untuk perekonomian Amerika. Selain itu juga pada bulan itu kuartal menampilkan kenaikan tingkat suku bunga pertama The Fed. Lebih dari 3 tahun tidak pernah menaikkan tingkat suku bunga, akhirnya dinaikkan pada bulan Maret ya. The Fed menaikkan tingkat bunga sebesar 25 BP ya. Menjadi yang pertama dalam sejarah selama 3 tahun berturut-turut. Kita lihat, kita tinggalkan kuartal pertama Januari sampai Maret. Kita masuk ke kuartal kedua April. Pada kuartal kedua, aksi jual yang sangat drastis, penurunan banyak sekali terjadi karena ya kenaikan tingkat suku bunga sudah sangat wajar ya, artinya banyak mata uang yang turun. Kita bisa lihat bahwa bulan April pasar ekuitas Amerika dijual dengan tajam di mana fokus investor terlatih pada inflasi dan respon kebijakan dari The Fed. Inflasi tahunan mencapai 8,5%, tertinggi sejak Desember tahun 1981.
Hal ini didorong oleh bahan bakar yang naik. Bahan bakar yang naik kan akibat dari peperangan. Ya, rekan trader harus ingat, perang Rusia Ukraina membuat bahan bakar naik. Ya, hal ini mendorong The Fed untuk memberikan sinyal kenaikan. Bulan Maret sinyal kenaikan 25%, bulan April kenaikannya 50 basic point. Bulan Maret 25, bulan April 50. Imbas hasil Treasury Amerika tak kalah pasar menaikkan kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan selama 20 tahun melampaui 3%. Pertama kali semenjak Maret tahun 2019. Ya. Selain itu, kejadian yang terjadi pada bulan April adalah Emmanuel Macron terpilih sebagai presiden Prancis. Pada bulan Mei kita lanjut. Aksi jual tetap sama, masih masalah COVID. The Fed menepati janjinya menaikkan tingkat suku bunga mencapai 50 BP. Ini terbesar semenjak tahun 2000. Ya, pendapatan tetap Amerika mendapat dukungan setelah kenaikan imbal hasil yang sangat sengit selama bulan terakhir. Tetapi imbal hasil naik di Eropa setelah inflasi Eropa mencapai rekor 8,1%. Jadi inflasi di Eropa juga terjadi. Selain itu juga berita-berita yang lainnya seperti kematian COVID, ya, Swedia dan Finlandia mengumumkan permohonan mereka untuk bergabung dengan NATO, ya. Kita masuk bulan Juni. Bulan Juni tema pengetatan kebijakan moneter. Kita bisa lihat bahwa bank-bank sentral seluruh dunia mengambil langkah memerangi inflasi yang tinggi. Jadi inflasi itu udah mulai dari semenjak perang terjadi. The Fed perang itu bulan Februari. The Fed menaikkan tingkat suku bunga 75 BP. Bayangkan, Maret 25, April 50, Juni 75. Ya, ini level tertinggi dalam 40 tahun terakhir, ya. Negara-negara lainnya juga menaikkan semuanya, ya. England menaikkan 15 tahun terakhir. Di Europe Central Bank mengakhiri program pelonggaran kuantitatif dan mengindikasikan akan menaikkan suku bunga pada bulan Juli. Ya, semuanya menaikkan tingkat suku bunga kecuali Bank Jepang tidak menaikkan tingkat suku bunga. Sekarang kita masuk ke kuartal ketiga. Nah, resesi. Rekan trader bisa lihat bahwa kuartal ketiga adalah resesi. Jadi berbicara tentang resesi, semua dunia kena resesi, ya. Kita lihat kuartal ketiga adalah resesi. Kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa resesi yang terjadi mulai dari bulan Juli, PDB mengalami kontraksi sebesar 0,98%, ya. Pada kuartal kedua, menempatkan ekonomi nomor 1 dunia ini dia disebut dalam resesi teknis. Jadi Juli sudah mulai resesi terjadi di Amerika, ya, sudah mulai. Dilanjutkan, inflasi global terus meningkat, memicu tawaran bank sentral untuk meredam peningkatan harga. Selain itu juga bulan Juli, The Fed menaikkan tingkat suku bunga lagi. Juni 75 BP, Juli 75 BP lagi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk 2 bulan berturut-turut. Tidak pernah kenaikan tingkat suku bunga 2 bulan berturut-turut sebesar 75 BP. Tetapi Ketua Central Bank Jerome Powell mengisyaratkan bahwa perlambatan laju kenaikan mungkin diperlukan ke depan. Namun perlambatan itu tidak terjadi hingga Desember. Ya, kita lihat. Selain itu juga Europe Central Bank menghadapi masalah yang sama, dampak krisis energi, ya, ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa. Kekhawatiran negara Eropa di jalur menuju resesi dalam menyeret euro turun ke paritas, euro turun ke posisi 0,9, di mana dolar Amerika menguat dengan cepat. Dolar Amerika menguat karena kenaikan tingkat suku bunga 75 BP 2 kali berturut-turut membuat euro jatuh terkulai. Untuk memperumit masalah ini, ya, kita bisa lihat bahwa akibat dari masalah ini, ya, Perdana Menteri Italia out, Perdana Menteri Boris Johnson out. Ya, jadi ini sebenarnya awalnya nih sebenarnya paling singkat dari perang itu aja sebenarnya. Awal dari perang akhirnya kayak gini. Amerika mau menekan Rusia, tapi karena perang akhirnya Eropa kena, Amerika pun juga kena, kan? Kita mulai Agustus. Bulan Agustus, investor memasuki bulan Agustus dengan harapan The Fed akan memperlambat laju kenaikan suku bunga. Padahal masih lanjut terus, ya. Selain itu juga pada bulan Agustus, kekhawatiran meningkat seputar lockdown yang berlangsung di Cina, ya, dapat menjadi rantai pasokan global untuk penurunan perkiraan pendapatan. Kebijakan Powell dalam pidatonya Jackson Hole bahwa kebijakan tetap akan dilakukan pengetatan, ya, dan pasti akan membuat banyak pengaruh terhadap
pengaruh yang jelek ya buat bisnis-bisnis yang terjadi. Selain itu, rekan trader bisa lihat bahwa pengambil kebijakan Europe Central Bank menggemakan pidato Jackson Hole dengan mengisyaratkan kenaikan tingkat suku bunga. Artinya pada bulan Agustus setelah rencana kenaikan tingkat pidato dari Jeremy Powell mengakibatkan Europe Central Bank menaikkan tingkat suku bunga. Masuk bulan September rekan trader bisa lihat bahwa Wall Street mengalami bulan yang terburuk ya semenjak pandemi. Selain itu juga The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang 4 kali berturut-turut 75 BP dalam rapat kebijakan tiga kali ya berturut-turut rapat kebijakan ketiganya. Ini lebih gila lagi kan ya memang makanya kenapa dolar nanti habis ini saya jelaskan di teknikal ya. Nah, ECB juga menaikkan tingkat suku bunga. Jadi The Fed menaikkan tingkat suku bunga, Euro Central Bank juga bulan September menaikkan tingkat suku bunga. Inflasi zona Eropa tetap tinggi menyebabkan rekor terbaru 10% dalam bulan September. Sekarang kita masuk ke kuartal keempat. Nah, kuartal keempat Eropa udah mulai nakal. Eropa udah mulai melawan The Fed. Dimulai bulan Oktober rebound. Mereka berusaha untuk keluar dari cengkeraman bearish yang terjadi karena kan pengetatan mata uang, harga dolar naik, yang lain-lain pada turun ya. Jadi Eropa udah mulai melawan, mulai nakal Eropa. Amerikanya udah mulai dilawan ya. The Fed soal rencana hawkishnya tampak merupakan tempat yang baik untuk memulai ekspektasi melawan The Fed sedikit dibantu oleh beberapa anggota The Fed yang berpendapat risiko pengetatan terlalu berlebihan. Jadi dalam ini juga The Fed pun juga masih dalam tahap mereka pun juga banyak juga yang tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell ya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya bulan November bulan kemarin dimulai dengan awal yang sangat sulit. The Fed menaikkan tingkat suku bunga lagi. Bayangkan, naikin lagi tingkat suku bunga. Jumbo sebesar 0,75%, 75 BP. 4 kali berturut-turut ya. Selain itu juga ada pemilihan awal pemilu awal ya di mana Partai Republik ya akhirnya meraih kursi mayoritas ya. Nah, ini harap diperhatikan. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa kekhawatiran politik mereda, inflasi juga mulai melambat, memicu keyakinan bahwa tekanan harga telah mencapai titik puncaknya. Ada keyakinan bahwa The Fed lebih dekat untuk mengimbangi hasil treasury yang terjadi. Pada hari terakhir bulan November, Powell menyampaikan pidato yang menetapkan ekspektasi laju kenaikan tingkat suku bunga yang lebih lambat, tetapi juga memperingatkan bahwa pekerjaan menurunkan inflasi masih jauh dari yang diharapkan. Kita masuk ke bulan Desember, bulan terakhir tahun ini membawa ekonomi dalam fokus karena laporan pekerjaan menyiratkan peningkatan ekonomi yang mendasar. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa investor yakin bahwa The Fed dihadapkan pada ancaman resesi yang semakin besar. The Fed membawa dan meredam ekspektasi tersebut dan memperkirakan suku bunga pada akhirnya akan mencapai puncaknya sebesar 5,11%. Dan menjelang akhir tahun 2022, investor tampaknya masih siap melawan The Fed dan harapan bahwa Bank Sentral Amerika akan mengabaikan keadaan yang terjadi. Nah, itu adalah apa yang terjadi tahun 2022. Bagaimana ke tahun 2023? Nah, ini dia. Kita mulai dengan tahun 2023, kita coba langsung masuk ke platform. Rekan trader. Nah, rekan trader bisa lihat di sini bagaimanakah tahun 2023. Saya langsung coba masuk di platform, saya langsung lihat aja bagaimana kenaikan. Saya prediksi, kita mengulas lagi dulu bagaimana tahun 2022. Rekan trader lihat di sini tahun 2022. Dolar Amerika dari 94.431 dia mengalami titik tertinggi di 114.763. Naik luar biasa. Ya, karena ya saya udah bilang kan pengetatan yang dilakukan oleh The Fed. Bagaimana ke euro? Rekan trader lihat euro. Euro semakin terjatuh, apalagi bulan Februari. Dia turun terus dengan titik tertingginya 1.15070. Dia sempat menyentuh level paling terendah ya
level paling terendah di seputaran 0.95211. Akhirnya dia balik lagi naik ke atas dan sekarang berada di 1.05. Bagaimanakah pound sterling, Uncle Sam dolar? Pound sterling rekan trader bisa lihat di sini di seperti euro USD ya. Dia memulai titik tertingginya 1.37569 dan titik terendah sempat menyentuh 1.03602 ya. Bagaimanakah gold? Nah, gold kalau rekan trader lihat pada tahun ini ya. Kalau kita lihat pada tahun ini, gold itu dia menyentuh level tertinggi ya. Rekan trader lihat Januari, Februari, Maret dia level tertinggi, Februari terjadi peperangan, Maret oke puncaknya level tertingginya di 2070 dan setelah itu dia turun sampai ke 1614 pada bulan Oktober kalau nggak salah ya, ini bulan Oktober ya, bulan Oktober. Dan setelah itu dia naik lagi rekan trader, dia naik lagi sampai ke 1814 sekarang ini ya. Apakah dia sempat menyentuh level 2000 ya kemarin ya. Nah, bagaimanakah USD yen Jepang? USD yen Jepang kita udah bisa lihat dengan jelas di sini rekan trader bahwa USD yen Jepang prinsipnya dia pada bulan dia mengawali tahun 2022 itu dengan kenaikan yang sangat luar biasa ya, karena ya kenaikan nilai tingkat suku bunga ya. Dia sampai ke 152 tapi akhirnya dia turun. Bagaimanakah prediksi untuk tahun depan 2023? Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Dolar Amerika diperkirakan akan melemah lebih lanjut pada tahun 2023. Ya. Tidak akan ada penurunan tingkat suku bunga selama 2024 dan kalau kita lihat di sini rekan trader ya. Kalau kita lihat sini penurunan cepat akan inflasi akan memungkinkan The Fed menurunkan tingkat suku bunga. Artinya inflasi membuat The Fed menurunkan tingkat suku bunga ya, sehingga kalau kita lihat secara teknikal pun juga dolar Amerika ini kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Saya sudah bilang bahwa penurunan ini bisa saja terjadi. Kita lihat dulu ya. Kalau saya lihat di sini, penurunan ini menurut saya dia akan mencoba sampai ke 99.126 ya. Dia akan mencoba sampai di situ dengan saya berestimasi bahwa kalau menurut saya estimasi saya titik terendah yang akan bisa dicapai oleh pasangan ini dia bisa saja sampai di 89.930 dengan estimasi apabila terjadi kenaikan lagi, kenaikan dia itu yang paling tertinggi menurut saya ya, menurut saya ketinggian dia itu di seputaran sini ya. Ya, 111 tapi menurut saya ini udah terlalu tinggi banget ya. Oke, di sini deh. Oke, nah ini dia, ini menurut saya. Nah, oleh karena itu saya berestimasi bahwa ini dolar ini dia akan turun minimal sampai ke 991.26 atau maksimal dia akan turun ke 94.3431. Oleh karena itu saya membuat sebuah analisa bahwa ini kemungkinan dia ini akan berada di seputar sini. Ya. Itu terendah dan tertinggi. Tapi bisa aja gini rekan trader, dia bisa turun setelah itu dia akan naik lagi. Ya, karena kalau kita lihat secara teknikal dia ini masih turun rekan trader. Setelah dia turun nanti di menuju akhir tahun 2024 dia masih bisa naik lagi. Tapi secara garis besar saya bilang bahwa pergerakan dia itu di seputaran 94.431 sampai 109.933. Bagaimanakah euro USD rekan trader? Untuk euro USD rekan trader bisa lihat di sini dia dari 0.95211 sampai 1.15070. Itu yang paling tertinggi. Bagaimanakah untuk tahun depan rekan trader? Untuk tahun depan saya bisa bilang bahwa euro USD ini dia sangat terpengaruh terhadap kenaikan yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Saya bisa bilang, bilang bahwa untuk bulan depan atau tahun depan dia ini masih bisa punya kemampuan naik minimal sampai ke 1.21091 ya. Dan nilai terendah yang akan terjadi apabila terjadi penurunan ya rekan trader, saya bisa bilang bahwa dia akan coba kembali turun ke level paling terendah di 0.98484.
Jadi ceritanya dia bisa naik, setelah itu dia kembali lagi ke titik paritas. Oleh karena itu saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar dia ini akan naik dulu. Tapi nanti menjelang akhir tahun, dia akan sedikit mengalami pelemahan. Dan pelemahan dia itu paling rendah saya bisa bilang di 0.98844. Itu Euro USD. Karena kita akan lihat bahwa ke depan ini kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga udah tidak ada lagi ya. Jadi dia naik akan melambat ya. Setelah itu Euro USD akan naik. Puncak kenaikan dia itu menurut saya paling tertinggi itu di 1.22091. Bisa saja tidak terjadi, tapi paling tertinggi di situ. Bisa saja dia naik itu paling tertinggi misalnya di daerah 1.194 ya. Bisa rekan trader. Setelah itu dia turun balik lagi ke bawah ya. Nah, balik lagi ke bawah. Oleh karena itu saya bilang saya berestimasi dari 0.98484 sampai ke 1.22091. Bagaimanakah pound sterling? Pada prinsipnya pound sterling ini rekan trader sama aja dengan yang terjadi pada Euro USD. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia masih bisa punya peluang naik paling maksimal itu sampai di 1.42278. Dia bisa naik sampai di situ ya, tapi minimal dia akan coba naik sampai ke level sini rekan trader 1.135559. Tapi situ dia akan mengalami penurunan. Dan penurunan dia menurut saya dia bisa turun paling maksimal lagi menurut saya ya. Dia akan turun paling maksimal itu sampai di level sini rekan trader. Nah, itu dia. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah estimasi bahwa untuk bulan depan, tahun depan dia itu masih bisa saja mengalami pergerakan ya. Pergerakan ini saya ambil titik yang paling terjauh. Titik paling terjauh itu dia akan turun sampai 1.2099 ya. Tapi kalau menurut analisa saya dia itu akan bergerak ya rekan trader ya. Dia akan bergerak dari titik yang paling tertinggi di sini sampai di sini ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, ini analisa saya. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai ke level yang paling terendah di sini ya. Pada bulan Januari dia tuh akan naik dulu. Dia naik ya, bisa saja dia naik sampai titik 1.3559. Setelah itu turun, tapi bisa juga dia lewat sampai ke 1.42278. Setelah itu dia akan turun ya. Karena kita lihat bagaimana pergerakan dolar Amerika ke depan. Bagaimanakah gold? Nah, kalau untuk gold ini saya udah bilang, rekan trader bisa lihat di analisa saya pada sebelumnya 3 hari yang lalu. Saya bisa bilang bahwa gold ini dia memiliki kecenderungan akan kembali balik lagi menuju sampai ke titik 2000. Minimal dia sampai ke 1975 dulu. Ya. Setelah dia sampai ke 1975, ya, dia akan mengalami penurunan. Ya, karena kita berestimasi bahwa resesi akan terjadi di Amerika. Dolar akan menurun, ya. Dolar akan menurun karena kalau kita lihat juga ya memang dolar sudah saatnya menurun rekan trader, secara teknikal pun juga dolar menurun ini ya. Begitu makanya kenapa saya bilang gold dia akan naik ya, paling maksimal kenaikan dia itu sampai di 1975 atau masuk ke titik 2000. Setelah itu dia akan mengalami penurunan, tapi kalau menurut saya kalau dia masih bisa naik paling tertinggi lagi, dia akan mencoba sampai titik yang paling tertinggi di 2070. Ini paling tinggi banget, masuk dalam sejarah sebenarnya ini. Paling tinggi banget ya. Kalau dia bisa sampai level situ artinya dia masuk dalam sejarah, ketinggiannya paling tinggi banget ya. Dia kembali lagi ke titik seperti yang terjadi pada bulan Februari. Setelah itu baru dia akan mengalami penurunan rekan trader. Tapi saat ini saya masih cenderung akan mengalami kenaikan. Bagaimanakah untuk yen Jepang? Nah, untuk USD yen Jepang sudah sangat jelas, kita akan lihat di sini bahwa rekan trader USD yen Jepang pada kesempatan kali ini tahun 2023 USD yen Jepang saya memprediksikan dia masih akan turun dan turun lagi sampai maksimal di titik sini rekan trader. Nah, 116.611. Oleh karena itu untuk USD yen Jepang saya mengambil sebuah prediksi dia akan bergerak di sekitaran sini rekan trader
116.661 sampai nilai tertingginya itu di 152. Walaupun saya tidak terlalu yakin sampai 152. Mungkin menurut saya itu paling tertinggi nanti bisa saja terjadi kalau dia kembali naik lagi di 148 atau dia akan kembali lagi naik sampai di level 135. Tapi secara garis besar rekan trader, selama tahun 2023 dia akan turun dulu sampai ke 116, setelah itu dia akan balik lagi naik ke atas. Nah, untuk pembalikan naik ke atas lagi menurut saya sampai 135 udah nilai yang paling tertinggi, ya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader kaleidoskop dan prediksi tahun 2023. Saya kembali mau bilang buat rekan trader bahwa banyak yang bilang bahwa tahun 2023 tahun kegelapan. Tapi saya cuman mau bilang buat rekan trader, tempat yang paling aman adalah tempat yang paling gelap, ya. Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling kacau atau yang paling terseram. Itu adalah tempat paling aman. Oleh karena itu, di saat orang bilang tahun 2023 adalah tahun penuh kegelapan, saya bilang tahun 2023 adalah tahun kesempatan untuk seorang trader memperoleh profit yang konsisten. Kenapa? Karena di saat terjadi resesi, pasar lebih mudah untuk kita melihatnya. Lebih gampang untuk kita melihatnya. Oleh karena itu, tahun 2023 adalah tahun penuh kesuksesan buat para trader Indonesia, trader market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki tahun 2023. Kita meninggalkan tahun 2022 dengan sesuatu yang luar biasa. Dan ingat rekan trader semuanya, tahun 2023 adalah tahun kesuksesan buat kita semuanya. Salam profit Indonesia.